Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, saat ini seperti menjadi magnet bagi sejumlah tokoh di Republik ini, terutama tokoh politik. Bahkan Capres dan Ketua Umum Partai Politik kerap menemui Gibran yang saat ini menjadi wali kota Solo tersebut. Apakah pertemuan-pertemuan yang dilakukan sejumlah tokoh dengan Gibran murni sebagai wali kota atau karena dirinya merupakan keluarga dari Presiden Joko Widodo? Kita akan membahasnya dengan pengamat politik dari ARSC, Dimas Oki. Mas Dimas, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak. Ya, Mas Dimas, bagaimana Anda melihat fenomena pertemuan-pertemuan para tokoh yang terus mendekat dan cukup intens dengan Gibran ini? Pertama-tama tentunya memang sebagai sebuah kenyataan politik bahwa suara pemilih muda itu memang memiliki political attractiveness yang tinggi ya di kalangan partai politik atau tokoh-tokoh politik yang memang mencari peluang untuk menjadi pemimpin politik, baik itu di pilpres, pilkada, ya, apalagi. Lalu kedua saya lihat, dan Gibran ini kan merupakan representasi yang otentik dari pemimpin muda gitu. Nah, lalu harapannya tentunya ada segmentasi pemilih muda yang akan kemudian. Mas Oki, yang menjadi persoalan ini sebenarnya menurut Anda ini memang semuanya itu mendekat atau pertemuan-pertemuan ini karena Gibran sebagai wali kota atau memang karena Gibran ini adalah putra dari presiden, tokoh politik atau berbau politis juga? Yang kedua tentunya tidak bisa dipungkiri Gibran merupakan putra dari Joko Widodo ya, yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Artinya ini juga sesungguhnya menjadi kenyataan politik terkuat ya, sehingga kemudian banyak orang-orang yang ingin mendapatkan semacam dukungan politik secara informal dari Joko Widodo. Jadi lebih kuat pilihan kedua ya Mas? Presiden dan juga memiliki dukungan publik masih kuat. Ya, saya melihat bahwa memang atraktivitas tertinggi itu adalah Gibran sebagai putra dari Presiden Jokowi. Nah, apakah Anda juga melihat adanya upaya bahwa sejak dini Gibran ini juga sudah akan diarahkan seperti ayahnya yang akan nanti berkontestasi di Pilpres juga? Kalau menurut saya dari segi usia kan memang secara undang-undang usia Gibran masih sangat muda ya. Dan meskipun ada beberapa pihak yang sekarang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia menjadi calon presiden, tapi menurut saya kental di sini bahwa ada keinginan kuat untuk mendapatkan dukungan politik dari para tokoh-tokoh politik hari ini yang ingin berlaga di Pilpres dengan mencoba menarik perhatian dan dukungan dari Presiden Jokowi dengan mengusung nama Gibran. Menurut Anda apakah ini hal yang normal atau wajar dilakukan? Nah, ini yang menurut saya juga satu sisi. Well, kalau bicara tentang prosedur formal demokrasi, tadi kita bicara tentang undang-undang yang belum memungkinkan untuk itu. Tapi kalau dalam konteks jualan politik sih sah-sah saja. Tapi kalau dalam konteks etika berpolitik, ya kan sekarang kan kita ketahui bahwa Jokowi ayahnya itu kan sekarang menjabat presiden, dan kita punya semangat besar untuk menjaga komitmen, ya kan, pemerintahan yang beretika dalam konteks etika bernegara dan estetika bernegara. Nah, banyak tokoh politik. Isu dinasti politik juga menjadi sebuah concern. Ini menarik sekali dinasti politik. Apakah Anda juga melihat bahwa ini Presiden Jokowi juga sedang membangun dinasti politik sendiri seperti itu? Kalau melihat kecenderungannya kan itu bukan sebuah rumor lagi ya, itu sebuah kenyataan politik. Hari ini Gibran putra dari Presiden Jokowi menjadi wali kota Solo, lalu kemudian menantu beliau Bobi Nasution menjadi wali kota di Medan. Itu artinya kecenderungan atau tendensi untuk membangun sebuah dinasti politik itu bukan kecenderungan lagi, itu sebuah kenyataan. Tapi sekarang menjadi tantangan terbesar adalah membangun narasi politik atau ada pihak-pihak yang mencoba untuk menarik Gibran atau mendorong Gibran menjadi calon wakil presiden. Tapi saya tetap melihat itu dalam konteks lagi-lagi adalah isu politik yang tidak dibangun. Dan bagi Gibran sendiri sebenarnya itu cukup menguntungkan dirinya ya. Karena dia mau maju, apakah dia mau maju pilgub atau dia tetap ingin bertahan menjadi calon wali kota Solo, itu kan menjadi posisi yang meningkatkan popularitas dia dalam konteks perbincangan publik. Baik, terima kasih Mas Dimas Oki. Kita nantikan ya dinamika selanjutnya akan seperti apa. Terima kasih waktunya bersama Top News.